Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita kembali berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak ibu kelas 5 yang ibu sayangi, apa kabar anak ibu di rumah? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker ya nak. Ini ibu pakai masker. Anak ibu di rumah juga jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, karena dalam kondisi sekarang ini kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi anak ibu semua jangan lupa pakai masker di rumah, jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan dan jaga kebersihan, dan jangan lupa cuci tangan. Baiklah anak ibu, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran 2, yaitu mari mengenal Allah dan kitabnya. Anak ibu kelas 5 yang ibu sayangi, pada pertemuan kali ini pelajaran kita itu yang pertamanya mari mengenal Allah. Dalam pelajaran mari mengenal Allah, pelajaran ini kita bahas yaitu yang pertama mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak ibu kelas 5 masih ingat dengan apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlahnya nak? Ada 99. Jadi pelajaran kita hari ini mengenal Allah itu, kita mulai mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna, atau kita mengenal Allah itu dengan mengenalnya melalui Asmaul Husna. Mengenal Allah melalui nama-namanya. Seperti kita mengenal seseorang yang baru pindah kelas atau pindah sekolah. Ada teman yang baru pindah ke kelas kita atau dari ke sekolah kita akan mengenalnya juga melalui nama. Jadi untuk mengenal Allah pada kali ini, kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang pertama yaitu Asmaul Husnanya Al-Mumit. Anak ibu di rumah tulis pada buku catatannya, judulnya Mari Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawahnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Yang pertama Asmaul Husnanya tulis Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Anak ibu, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena tidak ada yang kekal dan abadi di dunia ini selain daripada Allah. Tetapi kapan kita akan mati, kita sendiri tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah. Jadi anak ibu yang pertama nama Asmaul Husnanya Al-Mumit. Anak ibu tulis Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Artinya Allah lah yang mematikan, Allah lah yang punya kuasa untuk mematikan seseorang atau untuk mencabut nyawa seseorang. Jadi anak ibu, kematian itu sudah pasti dan tidak perlu ditakuti karena semua manusia akan menghadapinya. Lanjut yang kedua yaitu Asmaul Husnanya Al-Hayyu. Namanya Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya Maha Hidup. Jadi anak ibu ulang Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup atau Allah Maha Hidup. Artinya di sini bahwasanya yang hidup kekal selama-lamanya itu adalah Allah. Jadi tidak ada makhluk atau manusia atau siapapun yang akan hidup selama-lamanya selain daripada Allah. Karena yang bersifat hidup selamanya itu, yang hal hayyu itu yang dimaksud adalah Allah. Jadi Allah itu adalah zat yang tidak akan pernah mati. Dan beliau akan hidup selama-lamanya. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri atau yang Maha Mandiri. Mandiri artinya di sini adalah Allah itu berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan makhluk lain, tanpa membutuhkan bantuan manusia lain. Itu adalah Allah. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Esa artinya satu yaitu tunggal.
tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Tuhanlah yang kita sembah, hanya satulah Tuhan kita. Dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, yaitu Qul huwallahu ahad, artinya Allah itu satu atau Allah itu esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Baiklah anak ibu, hari ini anak ibu pelajarannya itu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi anak ibu Asmaul Husna yang 4 tadi itu beserta artinya tolong dicatat dan kemudian juga nanti dihafal. Karena apa? Dengan mempelajari pelajaran kita hari ini, anak ibu akan lebih mengenal siapa itu Allah. Jadi bagaimana cara mengenalnya? Yang pertama tadi melalui Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Mumit, Allah Maha Mematikan. Kita bisa memperhatikan setiap orang yang bernyawa, setiap orang yang meninggal dekat kita atau tetangga kita, itu semua adalah Allah yang melakukan, karena Allah lah yang maha kuasa atas hal tersebut. Allah lah yang maha kuasa untuk mematikannya. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah maha hidup. Allah tidak akan mati, jadi Allah akan hidup selama-lamanya. Allah itu kekal selama-lamanya. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum, Allah itu maha berdiri sendiri atau mandiri. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Anak ibu dengan mempelajari mengenal Allah tadi, kita bisa melakukan pekerjaan yang akan disukai Allah. Dengan meneladani atau memperhatikan Asmaul Husna tadi, kita juga akan bisa melakukan atau berbuat terpuji di hadapan Allah. Yang pertama bagaimana caranya? Yang pertama Al-Mumit tadi. Al-Mumit yang mengandung arti Allah Maha Mematikan. Kematian itu bukanlah untuk kita takuti, karena kematian itu suatu hal yang akan menuju kebahagiaan yang hakiki. Apa itu kebahagiaan yang hakiki? Yaitu akan bertemunya kita dengan surga dan neraka. Jadi anak ibu semua, misalnya anak ibu dalam keadaan sakit, anak ibu bertanya kepada mama atau dokter atau di rumah sakit kepada suster, apakah saya akan mati? Jawabannya semua manusia akan mati. Tetapi apakah sekarang, besok, nanti malam, lusa, tidak ada satupun yang tahu. Jadi untuk menghadapinya itu semua kita pasti mati. Semua kita pasti mati. Ibu ulang sering-sering sama anak ibu, kita tidak perlu menakutinya. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan ilmu, menyiapkan amal, bekal untuk kita setelah kita mati. Jadi anak ibu dengan mempercayai Asmaul Husna Al-Mumit tadi, kita hendaklah tidak boleh menakuti akan datangnya kematian. Jadi bagaimana caranya? Kita hendaklah melakukan pekerjaan yang bermanfaat seperti rajin melaksanakan sholat, rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, rajin berpuasa, patuh kepada orang tua dan guru. Itu merupakan amal atau bekal yang bisa kita bawa nanti setelah kita mati. Anak ibu yang ibu sayangi. Yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya tadi mengandung arti bahwa yang hidup selamanya itu atau yang tidak akan pernah mati atau yang kekal selama-lamanya itu adalah Allah. Jadi anak ibu dengan kita mengamalkan Asmaul Husna yang kedua, Al-Hayyu tadi mengandung arti bahwa hanya Allah lah yang akan hidup selamanya. Jadi bagaimana kita hendaklah mengisi kehidupan itu dengan pekerjaan yang baik atau dengan perilaku yang baik. Kita hendaklah memperhatikan yang terbaik untuk kita. Misal, apa contohnya? Kita jaga kesehatan, makan dengan teratur, minum dan makan yang sehat. Karena dengan menjaga itu, semuanya itu akan bermanfaat bagi diri kita. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena yang maha hidup selamanya itu hanyalah Allah. Kita sendiri tidak akan hidup selamanya. Makanya anak ibu, selagi kita masih hidup, jagalah kesehatan, jagalah pola makan, jagalah kebersihan, beribadahlah yang rajin, karena itu semua untuk kita. Yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri ini Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun makhluknya. Allah bisa melakukan suatu pekerjaannya dengan sendiri. Berbeda dengan kita manusia.
Kalau kita manusia, jika kita sudah sakit, kita sudah pasti butuh obat atau butuh dokter atau butuh rumah sakit. Kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan sendiri dari mempelajari Asmaul Husna yang ketiga itu, pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa mandiri dalam diri kita. Kita juga bisa memiliki perilaku mandiri, tetapi perilaku mandiri kita tidak sama dengan mandirinya Allah. Jadi berbeda ya, karena kita berbeda zat dengan Allah. Kalau kita sebagai manusia, bagaimana supaya kita bisa terpuji di hadapan Allah dengan meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri itu? Bagaimana? Yang pertama anak ibu bisa melakukannya yaitu dengan mandi sendiri, cuci baju sendiri, sapu rumah sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Itu merupakan salah satu dari perilaku mandiri. Mandiri artinya mampu melakukan suatu pekerjaan sendiri. Bukan mandi sendiri saja contohnya. Semuanya yang bisa dilakukan tanpa butuh bantuan orang lain itu artinya mandiri. Baiklah anak ibu, selanjutnya yang terakhir yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Esa artinya satu. Satu artinya ini Allah hanya satu. Hanya satu Allah yang kita sembah. Tidak ada Tuhan yang harus kita sembah selain daripada Allah. Jadi anak ibu itu harus kita tanamkan dalam diri kita atau dalam diri anak ibu yang masih kecil sekarang, yang masih belum dewasa, bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak boleh mempersekutukan atau menyamakan Allah dengan yang lain. Jadi anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini. Ibu ulangi sekali lagi bahwasanya pelajaran kita hari ini anak salin dalam buku catatan, dan itu bukan tugas yang harus dipoto, itu merupakan tugas anak ibu di rumah untuk buku catatan. Yang dipoto itu tugas latihan, nanti ibu kasih soalnya di WA group. Jadi anak ibu salin di catatan judulnya Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Yang pertama Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu artinya Allah Maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum Allah Maha mandiri. Yang keempat Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Apa perilaku yang bisa kita lakukan dari masing-masing Asmaul Husnanya tadi sudah ibu jelaskan. Anak ibu dengarkan kembali dengan baik. Mudah-mudahan anak ibu di rumah bisa meneladaninya, bisa menjadikan Asmaul Husna ini menjadi perilaku terpuji supaya kita terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah anak ibu, jika ada salah dan janggal ibu dalam penyampaian, ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.